ngomongin waktunya hari ini. Terus juga welcome back to kelas-kelasnya bersinar, karena minggu ini bakal rame banget. Ada Sosum, ada Saintek juga. Jadi teman-teman semua bisa cek jadwal weekly-nya bersinar di Twitter sama di Instagram. Jangan lupa di-save dan set di kalender biar nggak ketinggalan. Karena banyak tuh yang kayak, aduh kelupaan gitu. Jadi set di alarmnya buat ikutan kelas-kelasnya bersinar. Nah, bersinar ini sekarang udah banyak banget nih tutor-tutor yang baru-baru, yang keren-keren juga. Jadi, kalian lebih fresh lagi untuk belajar UTBK dan ujian-ujian mandiri ke depannya. Terus, mungkin aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Kita biasanya malam-malam dan biasanya Sabtu weekend. Cuman, untuk memulai kelas-kelas barunya bersinar, hari ini kita sore-sore belajar ekonomi SIMAK paket 823 tahun 2012. Semoga dengan pembahasan kita hari ini bisa membantu kalian untuk ngerjain soal ekonomi pas nanti UTBK maupun SIMAK ya. Karena kan UTBK juga nggak terpatok sama soal SBMPTN doang, tapi juga harus bisa ngerjain soal-soal yang lebih beragam lagi. Oke, kita mulai ya. Nanti, by the way, aku ada sedikit rules untuk kelasnya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman bisa on cam, boleh banget on cam buat nemenin aku di sini, biar nggak kayak ngomong sendirian. Terus juga di sini kita interaktif aja kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya nanti aku kasih lempar pertanyaan ke kalian, boleh dijawab di chat aja biar gak tabrakan suaranya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa raise hand dulu biar nanti aku tunjuk dulu gitu sebelum bersuara gitu, biar gak tabrakan aja suaranya. Nanti pembahasannya itu bakal ada di bio, di link yang ada di bio-nya Instagram dan Twitter-nya Bersinar, dan akan diupload ke YouTube. Nah, mungkin banyak juga yang belum tahu, aku sering banget bikin kelas pembahasan SIMAK kemarin-kemarin, dan bisa ditonton ulang lagi di YouTube-nya Bersinar, ada 2009, 2010, 2011, dan sekarang 2012 gitu. Jadi nanti kalau misalnya masih mau nonton yang lain, pembahasan paket soalnya itu bisa di YouTube-nya Bersinar, dicek aja. Dan pembahasan kali ini pun juga bakal diupload di YouTube-nya Bersinar. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen review ulang, pengen nonton lagi videonya, itu bisa di YouTube-nya Bersinar. Jadi jangan lupa di-subscribe, oke? Terus juga coret-coretnya bakal di-share juga ya nanti di link yang ada di bio-nya Instagram sama Twitter Bersinar. Jadi make sure untuk di-save dulu linknya buat nanti dicek lagi. Karena nggak cuma pembahasan aku doang, nanti kelas-kelas lain juga pasti PPT dan bahan-bahannya itu ada di situ semua gitu. Kita mulai ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ngerasa kecepatan, boleh diingetin di chat aja. Terus kalau ada pertanyaan juga. Dan nanti di akhir sesi bakal ada link feedback untuk Bersinar maupun untuk tutor, untuk aku. Jadi make sure untuk diisi juga untuk perbaikan Bersinar ke depannya, dan biar bisa lebih efektif lagi gitu kelas-kelas di Bersinar. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini masih tergolong sangat gampang ya untuk soal SIMAK, karena kan soal SIMAK itu terkenal sangat sulit gitu ya. Di sini ada faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan pergeseran kurva supply dari S0 ke S1, seperti yang digambarkan pada grafik di atas. Ini aku zoom dulu ya. Jadi di sini ditanya faktornya apa sih? Kenapa si kurva supply ini bisa bergeser dari S0 ke S1? Faktornya apa? Penyebabnya apa? Kayak gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, di suatu kurva itu pasti ada kurva yang supply dan ada yang demand. Supply itu adalah penawaran, demand itu adalah permintaan. Nah, terus supply ini apa? Supply itu kan tadi penawaran. Nah, penawaran ini datangnya dari produsen. Jadi kalau ditanya faktor yang merubah kurva penawaran, pasti datangnya dari produsen gitu. Sama halnya dengan demand juga, karena demand ini adalah permintaan yang datangnya dari konsumen, maka faktor yang menyebabkan perubahan di dalam kurva demand itu adalah dari konsumennya, gitu, dari permintaannya. Itu simpelnya. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih kurva supply ini bisa berubah, bisa bergeser?
ya pasti datangnya dari produsen. Sekarang kita tinggal cek di opsinya yang bukan produsen, kita coret langsung biar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Kita cek di opsi dari A sampai E. Yang A, perubahan selera konsumen. Tadi kan kita ngomonginnya supply, ngomonginnya produsen. Berarti yang konsumen kita langsung coret aja ya. A ini dicoret, B juga dicoret. Jadi tinggal opsi C, D, dan E. Sekarang kita perhatiin, C dan D ini hampir sama nih. Peningkatan harga barang, penurunan harga barang. Berarti ini tuh sebenarnya kayak berkebalikan aja, tapi satu faktor yang sama ya kan, karena perubahan di harga barangnya. Nah, sebenarnya secara logika itu pasti jawabannya bukan yang C dan D. Kenapa? Karena mereka itu hal yang sama, tapi berkebalikan gitu. Jadi sebenarnya udah langsung ketahuan nih jawabannya itu yang E, karena A dan B itu nggak mungkin karena dia konsumen, C dan D ini serupa tapi tak sama gitu. Makanya C dan D ini juga pasti salah. Tapi alasan pastinya kenapa sih jawabannya yang E kayak gini? Yang C dan D, peningkatan harga barang itu tuh bukan menggeser. Dia itu berdampak terhadap suatu kurva, dapat merubah kurva, cuman bukan menggeser, tapi menggerakkan. Gitu. Simpelnya gini ya, aku gambarin. Jadi di dalam suatu kurva, ini berlaku untuk supply maupun demand ya. Ada yang namanya perubahan, berubah gitu. Nah, perubahan ini ada dua dampak gitu. Dampak yang pertama itu yang bergerak, dan yang kedua itu dampaknya adalah bergeser. Nah, bedanya kayak gimana bergerak sama bergeser? Kita lihat di kurvanya langsung ya. Sekarang kita fokus ke supply aja ya, karena kan kita lagi ngomongnya supply. Nah, yang namanya bergeser itu dia akan hanya di kurvanya aja gitu. Jadi di sini doang nih. Perhatiin yang warna merah ya. Jadi ini kan ada kurva nih, ada kurva supply. Nah, yang namanya bergerak itu dia sepanjang kurva supply-nya. Jadi dari ke sini, terus ke atas kayak gitu. Atau bisa juga bergeraknya ke bawah gitu. Bisa ya. Tapi intinya dia itu cuman satu kurva supply yang sama gitu. Beda halnya sama bergeser. Kalau bergeser, dia itu bakal naik gitu loh ke atas. Bingung gak sih? Jadi dia ini kan berubah gitu loh. Si supply itu kurva supply itu dia jadi ada kurva yang baru. Dia bisa ke atas terus, bisa juga ke bawah gitu. Itu kan menghasilkan kurva yang baru lagi kan. Sedangkan kalau bergerak dia itu hanya di sepanjang kurva yang satu doang, tapi titiknya berubah gitu. Nah, sekarang kita ke perbedaan faktornya antara gerak sama geser. Kalau gerak itu untuk supply maupun demand itu akan sama faktornya, yaitu adalah faktor harga atau price. Price ini price dari siapa? Price itu dari harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin kurva permintaan tas misalnya, terus harganya berubah nih, maka yang dampaknya itu adalah pergerakan gitu, karena dia itu price dari barang X misalnya. Nah, kalau misalnya yang si geser ini banyak hal-hal lain, faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Misalnya kalau kita lagi ngomongin supply ya, berarti yang berdampak terhadap produsen. Misalnya pajak, subsidi, teknologi, terus juga jumlah produsen, kayak gitu. Itu faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Coba ada yang masih bingung nggak buat ngebedain gerak sama geser? Especially di supply ya, kita ngomonginnya ke produsen. Kalau misalnya ada yang masih bingung untuk bedain, boleh tolong di chat atau raise hand dulu ya. Soalnya ini kayak agak-agak fundamental gitu buat tahu bergerak sama bergeser. Oke deh Hara, boleh. Kenapa nih kamu bingungnya buat ngebedainnya gimana? Coba. Boleh langsung on mic aja. Oke, kayaknya Deharanya menghilang. Oke, lanjut aja. Jadi intinya gini ya, kalau misalnya bergerak itu faktornya cuma harga doang, kalau geser itu dia faktor selain harga.
Bingung sama garisnya? Oke, aku gambarinnya di luar kurva ini ya, biar nggak bingung. Nih, kalau misalnya gerak tuh kayak gini. Ini kan ada satu kurva. Ini kurva supply. Nah, yang namanya bergerak itu dia di satu titik yang sama, gitu. Either dia ke atas atau dia ke bawah. Ini namanya bergerak. Bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Tapi kalau misalnya yang bergeser, dia itu membentuk kurva yang baru lagi antara dia ke atas atau ke bawah. Gitu. Jadi nanti titiknya jadi berubah gitu karena dia kurvanya bergeser. Jadi antara dari satu kurva yang ini jadi ke atas atau jadi ke bawah gitu. Tapi kalau bergeser, dia cuma dari satu kurva yang sama tapi titiknya bergerak gitu sepanjang kurvanya. Oke, semoga ngeh ya. Kita lanjut dulu nih. Nah, berarti kalau kita lihat lagi di opsi, ini kan yang A sama B nggak mungkin ya, karena kan kita ngomongnya produsen. Berarti karena ada konsumennya, jadi udah pasti salah. Yang C sama D itu tuh faktor yang menggerakkan kurva, bukan yang menggeser. Berarti dia itu salah ya, karena kita dimintanya yang pergeseran kurva. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin pergerakan, itu lihat di sini. Peningkatan harga barang. Sekarang kalau misalnya di supply, hukum penawaran, itu kan gini ya, hukum penawaran itu price-nya naik, maka kuantitinya naik juga kan. Berarti kalau misalnya price-nya naik, peningkatan harga, berarti dia akan menggerakkan si kurvanya ke sebelah atas, ke atas gitu, menggerakkan ke atas karena dia positif gitu hubungannya, bukan berbanding terbalik. Berarti kalau penurunan harga barang, berarti dia geraknya ke bawah, kayak gitu. Tapi intinya dia tuh udah langsung coret aja karena dia kalau harga barang udah pasti menggerakkan, bukan menggeserkan. Oke? Semoga nggak bingung ya. Coba, udah oke belum? Udah bisa kita lanjut belum yang ini? Boleh dijawab di chat. Kalau untuk BBM berlaku nggak, Kak? BBM itu dia termasuk ke dalam bahan baku. Jadi dia bisa menggeser kurva penawaran. Karena dia kan salah satu bahan bakunya sebuah produk gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tuh sebenarnya agak-agak tricky buat dikerjain. Kita bacanya pelan-pelan ya. Dalam pasar monopoli, kurva penerimaan marginal terletak di bawah kurva penerimaan rata-rata karena titik-titik-titik. Nah, mungkin secara teoritis kita udah hafalin ya, gambar kurva monopoli itu pasti kayak gini. Nah, tapi kenapa sih gambarnya kayak gitu? Ada ininya nggak sih? Ada alasannya nggak sih? Nah, itu yang ditanyain soal ini. Sekarang kita baca nih. Yang A, slope AR adalah setengah slope MR. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya setengahnya berarti gini nggak sih? Ini tuh kayak bentar. Nah, yang ini itu tuh kayak setengahnya gitu. Tapi kan dia malah ngomongnya AR setengahnya MR. Malah kan AR ini kan the whole curve gitu. Berarti MR itu harusnya malah setengahnya. Malah yang MR-nya gitu, setengahnya AR. Bingung nggak? Misalnya nih aku gambarin sebuah segitiga ya. Nah, segitiga ini punya setengah kan? Setengahnya segini misalnya. Nah, ini kan maksudnya setengah. Dia itu setengahnya gitu. Setengah dari the whole triangle gitu. Nah, tapi kan enggak ya. Karena si slope AR itu dia enggak setengahnya MR. Malah harus, karena dia itu kan adanya dari sini kan. Jadi enggak gitu. Bahkan si AR ini malah lebih besar luasnya dibandingin dengan si MR. Maka yang A ini kurang tepat. Terus yang B, penerimaan marginal monopolis lebih kecil daripada penerimaan rata-rata. Penerimaan marginal ini MR lebih kecil daripada penerimaan rata-rata AR. Benar, tapi ini tuh cuman pengertiannya aja kan. Cuman arti dari gambar kurva ini, bukan alasannya gitu. Makanya dia itu kurang tepat, walaupun sebenarnya benar gitu. Cuman kayak kurang tepat aja gitu, karena bukan alasannya. Lanjut lagi ke yang C dulu ya. Monopolis harus menurunkan harga jika ingin menambah penjualan. Nah, ini benar ya, karena kenapa kalau misalnya kita mau barang kita laku, itu kita turunin harganya agar penjualannya itu bertambah. Ya kan? Berarti ya benar dong, monopolis itu harus menurunkan harga jika ingin menambah penjualan. Makanya si MR ini bakal lebih kecil dibandingkan dengan AR. Gitu.
Jadi C ini benar. Yang D, penerimaan marginal merupakan turunan penerimaan rata-rata. Ini kurang tepat karena penerimaan marginal CMR ini rumusnya adalah TR aksen. Harusnya turunan dari total penerimaan, bukan penerimaan rata-rata. Berarti yang ini kurang tepat yang D. Perbedaan MR sama AR, kalau MR itu marginal. Marginal itu adalah tambahan. Makanya di sini kan menambah penjualan gitu kan. Sedangkan kalau AR itu rata-rata atau average gitu, atau ya rata-rata dari penerimaan dia gitu bedanya. Terus yang E, monopolis dapat menentukan harganya sendiri. Nah, walaupun sebenarnya monopoli itu kan satu-satunya pasar ya, tapi dia itu tidak apa ya namanya? Ya udah semaunya dia gitu dapat menetapkan harganya sendiri, enggak gitu. Karena kalau misalnya kita kaitin sama kurva, dia tuh nggak bisa seenaknya. Sekarang kita lihat salah satu apa namanya pasar yang monopoli ya, kayak misalnya Pertamina gitu. Pertamina itu kan diaturnya sama negara, berarti dia itu monopoli kan. Ya, walaupun ada Shell, ada ya yang swasta lainnya itu kan sebenarnya swasta gitu ya, bukan negara. Kalau misalnya yang bensin negara itu kan diaturnya sama satu doang, yaitu adalah Pertamina gitu. Terus atau enggak kayak listrik juga cuma PLN doang gitu. Nah, tapi apakah mereka itu seenak jidat gitu untuk menentukan harganya sendiri? Kan enggak. Karena untuk apa namanya menaikkan penjualan mereka harus nurunin harga gitu. Makanya C ini benar. Karena tanpa dipungkiri walaupun satu-satunya penjual, dia itu nggak bisa menentukan harganya sendiri seenak jidat gitu loh, walaupun dia emang price maker, tapi dia nggak menentukan harganya sendiri. Dia pasti mempertimbangkan sama pasarnya juga, walaupun pasarnya ini nggak request harga gitu. Masih bingung nggak buat bedain kenapa yang E ini kurang tepat? Kenapa jawaban yang C? Ada yang masih bingung nggak? Boleh raise hand kalau misalnya mau on mic atau di chat. Boleh juga nih sebelum kita lanjut. Iya, kalau nanti demo. Nanti nggak laku. Karena kayak ya kalau misalnya BBM tiba-tiba harganya 20.000 juga nggak akan ada yang beli kan, walaupun emang pasarnya monopoli gitu. Yang C itu maksudnya menambah kikah. Jadi gini, kalau misalnya kita itu gini ya, kan monopoli harus menurunkan harga jika ingin menambah penjualan. Kan ada yang namanya hukum permintaan kan. Kalau price-nya naik, itu key-nya pasti turun. Kalau misalnya si price-nya itu diturunin, maka key-nya naik. Ya benar, C itu maksudnya menambah key. Kalau misalnya key-nya naik, maka penjualannya pun akan bertambah gitu. MR-nya nanti naik. Kalau masih bingung soalnya aku kira dia price taker. Iya, bukan price taker ya, price maker. Kalau misalnya monopoli dia menentukan harga, price maker. Tapi price maker ini kan nggak PLN nggak tiba-tiba matok harga kayak satu ininya, aku nggak tahu sih apa sih hitungannya. Tapi kayak selama berapa watt, berapa gitu tarifnya, enggak kan? Mereka pasti memperhitungkan juga kemampuan sama masyarakatnya kayak gimana. Jadi tetap memperlihatkan mereka tuh nggak seenak jidat gitu untuk nentuin harga, walaupun emang mereka itu price maker. Beda sama pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna mereka memperhitungkan juga nih toko-toko lain harganya berapa gitu, nggak bisa mereka apa namanya matok harga gitu. Kan masuk mempertimbangkan itu dia ngelihat harga-harga lain juga. Sebenarnya bukan lihat harga lain kan, karena dia perusahaannya cuma satu, tapi dia melihat, mempertimbangkan kemampuan masyarakatnya atau konsumennya. Karena kan dia pasti orang-orang beli ke PLN gitu kan. Ya kalau misalnya harganya tiba-tiba apa namanya, yang misalnya nih normalnya tarifnya itu 5.000, tapi tiba-tiba dia matok harga 20.000 kalau misalnya memenuhi pernyataan yang bawah ya, dapat menentukan harganya sendiri. Berarti bisa aja dong orang kayak ya udah gue pakai lilin aja deh, nggak usah pakai listrik karena listrik mahal banget gitu. Jadi dia tetap memperhatikan walaupun emang price maker, emang dia nentuin harga tapi nggak menentukan harganya sendiri yang apa namanya tanpa kontrol gitu. Pasti dia juga tetap mempertimbangkan. Makanya berlakulah si hukum permintaan tadi. Kalau misalnya price-nya turun, quantity naik, maka penjualan pun akan naik gitu. Iya, kalau ngelihat perusahaan lain dia ke oligopoli atau enggak bisa juga pasar persaingan sempurna. Karena kan misalnya pasar ikan dia nggak bisa nentuin harga sendiri gitu kan. Masih bingung nggak? Kayak
agak terkecoh sama price maker ya. Opsi B, penerimaan marginal monopolis lebih kecil daripada, ya kayak gini aja sih sebenarnya. Misalnya di sini angkanya 10, di sini angkanya 20. Berarti MR itu lebih kecil kan? MR lebih kecil daripada AR. Karena dia ada di bawah gitu. Yaitu yang pernyataan B, penerimaan marginal monopolis, MR, lebih kecil daripada AR. Nah, ini tuh benar, tapi dia bukan alasannya. Iya benar, yang B itu kayak kurva MR-AR-nya benar. Tapi dia itu bukan alasan kenapa gambarnya kayak gini gitu. Malah kan ya dia cuma mengartikan dari gambar kurvanya doang kan, bukan alasannya gitu. Berarti nggak semua pasar ya Kak jadi price maker. Sebenarnya kalau ngomongin price maker ya emang benar monopoli itu dia price maker. Sekarang coba bandingin sama zaman dulu gitu, sama zaman penjajahan Belanda. Mereka kan nentuin harganya benar-benar kurang ajar gitu ya. Maksudnya dia kayak nentuin harga sendiri yang nggak mempertimbangkan kemampuan masyarakatnya kan. Nah itu kan jadinya jadi nggak laku juga kan. Nah tapi dia mempertimbangkan perusahaan yang konsumen yang di luar negerinya, yang di Eropanya, makanya dia juga naikin harganya. Tapi kalau untuk pribuminya mereka mahalin. Di sini ada yang mau nanya nih, Rain. Boleh langsung unmute aja. Oke, Rain mau jadi nanya nggak? Sama Nida juga boleh langsung unmute. Kak, bedanya pasar monopoli sama pasar oligopoli itu apa ya? Bukan Reni sih tadi, Rain. Ya, kalau oligopoli itu dia beberapa. Jadi nggak banyak penjualnya, tapi ada beberapa penjual. Kayak misalnya mobil gitu. Mobil kan nggak banyak ya yang jual, tapi ada beberapa, nggak satu juga gitu. Kayak misalnya apa namanya Toyota, Honda, kayak gitu. Itu kan juga nggak banyak kan, tapi beberapa ada. Dan bentuknya itu dia terdiferensiasi. Kayak misalnya mobil Avanza sama Xenia itu kan hampir mirip tapi nggak homogen, jadi kayak ada bedanya gitu. Kalau monopoli tuh benar-benar sendiri aja gitu, dia jualan cuma satu doang penjualnya, jadi barangnya homogen. Kayak listrik ya. Bedanya oligopoli sama monopoli. Kenapa nih Dek? Yang monopolistik maksudnya Kak? Oh, monopolistik. Kalau monopolistik itu banyak Ya. penjualnya. Jadi kalau monopolistik itu dia kayak gabungan antara pasar persaingan sempurna sama monopoli. Hasilnya itu monopolistik. Jadi dia tuh tetap banyak penjualnya. Kayak contohnya tuh baju gitu. Baju kan banyak banget ya. Ada baju yang lokal, ada yang semua orang bisa ngejahit gitu. Maksudnya semua orang bisa punya peluang untuk jual baju. Makanya dia masuknya monopolistik. Nah, kenapa dia monopolistik nggak pasar persaingan sempurna? Karena kan banyak juga penjualnya. Nah, bedanya itu kalau monopolistik dia barangnya terdiferensiasi, beda-beda. Misalnya baju yang mereknya Gucci sama mereknya local brand itu pasti beda. Tapi barangnya tetap sama, baju juga, cuman ada corak yang berbeda. Nah, kalau sama oligopoli itu cuman beberapa, nggak semua orang bisa jualan barang tersebut gitu. Tapi kalau monopolistik banyak orang, semua orang bisa jualan, nggak ada hambatan gitu. Oke, makasih Kak Yasmin. Oke. Kita lanjut ya. Baru nomor 2 nih. Nah, nomor 3 ini hampir mirip sama nomor 1. Faktor-faktor di bawah ini menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke sebelah kanan, kecuali titik-titik. Kalau tadi kan yang di nomor 1 itu ngomonginnya supply atau penawaran. Nah, di nomor 3 nanyanya yang permintaan atau demand-nya. Gitu. Sekarang kita lihat ya. Kan yang dia nanyanya kecuali atau yang salah kan. Sebenarnya udah langsung nih kita baca dari A aja, penurunan harga barang itu sendiri. Tadi kan kalau ngomongin harga barang, pasti dampaknya itu bukan bergeser, tapi bergerak. Makanya yang A ini udah pasti salah. Makanya jawabannya yang A. Gitu. Karena harusnya yang A ini pergerakan. Terus yang B, peningkatan pendapatan masyarakat. Itu benar dong. Kalau misalnya orang itu pendapatannya makin tinggi, maka akan terdorong untuk mengonsumsi barang lebih banyak. Kalau misalnya mengonsumsi barang lebih banyak, berarti kuantiti permintaannya lebih tinggi kan? Dia gesernya ke sebelah kanan. Gitu. Simpelnya gini, geser kanan geser kiri itu apa sih? Kalau kanan itu kalau permintaan ya, berarti kalau permintaan geser kanan
permintaannya makin banyak, kalau geser kiri permintaannya makin sedikit. Kalau misalnya selera konsumennya ini naik, maka kuantiti permintaannya makin banyak. Berarti gesernya ke sebelah kanan. Pertama jumlah penduduk, karena orangnya banyak, maka banyak orang yang butuh makan beras. Berarti karena banyak yang minta beras, berarti gesernya ke sebelah kanan gitu. Ekspektasi itu kayak gini misalnya. Suatu hari akan dipakai gitu barang tersebut. Jadi kayak ada suatu ekspektasi masyarakat terhadap masa depan yang lebih baik. Jadi kayak akan menggunakan barang tersebut gitu. Jadi ada ekspektasinya untuk menggunakan suatu barang. Maka dia akan geser ke kanan. Jadi khusus harga itu bergerak, iya kalau ngomonginnya harga barang itu sendiri ya. Tapi ada juga nih yang namanya harga substitusi dan komplementer. Substitusi itu kan pengganti, kalau komplementer itu pelengkap. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Dari harga substitusi. Substitusi itu kan pengganti. Berarti kalau nggak A, berarti dia ganti ke B. Kalau dia nggak B, dia ganti ke A. Jadi pilih salah satu antara dua barang. Itu substitusi. Nah, kalau misalnya nih X dan Y itu saling menggantikan, berarti satu orang dia harus memilih antara dia pilih X atau pilih Y. Sekarang contohin kalau misalnya price dari barang X ini naik. Kalau misalnya hukum permintaan itu kan harga naik maka kuantiti turun ya. Berarti kalau price dari X ini naik maka kuantiti X-nya turun. Kalau kuantiti X-nya turun, maka dia akan menggantikan kebutuhan terhadap barang X itu dengan barang yang Y, karena Y ini adalah substitusinya, penggantinya. Gitu, maka si Y-nya ini akan naik. Contohnya kayak misalnya harga kopi lagi naik nih. Ya, kopi ini digantikan sama apa? Sama teh misalnya. Karena orang nggak beli kopi, maka dia beli teh. Berarti kalau price X-nya naik, maka quantity Y-nya naik gitu. Nah, itu bisa menggeser. Tapi bukan barang itu sendiri kan, dia itu barang penggantinya gitu. Terus kalau komplementer itu pelengkap. Misalnya tadi kopinya itu mau pakai gula misalnya. Berarti ya harus dong dua-duanya. Kalau dia mau konsumsi kopi, dia harus beli gula gitu. Gula juga nggak mungkin dia cemilin gulanya, pasti dia pakai kopi karena mereka saling melengkapi. Kalau misalnya yang komplementer, misalnya nih barang X-nya tuh turun harganya. Kalau si X ini turun, maka kuantiti X-nya juga akan naik kan. Misalnya harga kopi itu turun. Karena harga kopi ini turun, banyak orang yang mau beli kopi. Kuantiti X-nya naik. Nah, karena banyak orang yang beli kopi, otomatis orang juga pasti beli gula gitu. Maka si kuantiti Y-nya juga naik, berbanding terbalik antara si price X dengan kuantiti Y gitu. Nah, ini si substitusi dan komplementer bisa menggeser kurva permintaan, tapi itu tuh bukan barang itu sendiri. Jadi kalau ngomongin harga barang itu sendiri, kalau misalnya ngomongin kurva permintaan kopi dengan perubahan harga kopi, berarti dia itu pergerakan, bukan pergeseran. Nomor 1 tadi jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut. Bisa dilanjut nggak nih nomor 3? Atau masih ada yang bingung? Boleh ditanya di chat sebelum kita lanjut. Udah oke ya? Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini gampang sih menurut aku. Cuman lebih harus hati-hati aja. Di sini diketahui fungsi tabungan adalah S sama dengan min 50 tambah 0,25Y. Angka 0,25 ini mengartikan apa? Nah, sekarang kita breakdown dulu dari si rumus fungsinya. Di sini kan ada S ya. S ini adalah fungsi tabungan, saving gitu. Maka S ini adalah fungsi tabungannya. Sampai dengan min 50. Nah, kalau misalnya ada angka yang nggak ada variabelnya, nggak ada X-nya, nggak ada Y-nya, nggak ada apapun, itu konstanta ya disebutnya. Nah, itu tuh dia adalah konsumsi otonom. Ingat ya, min 50 ini adalah A, di mana A ini adalah konsumsi otonom, bukan tabungan otonom. Walaupun di sini lagi ngomonginnya di kurva, di fungsi saving. Tapi si min 50A ini, si min 50 ini adalah A, di mana A ini adalah konsumsi otonom, bukan tabungan otonom. Nah, terus di sini ada yang punya Y yang melekat kepada suatu variabel gitu. Di sini ada angka namanya 0,25. Nah, kalau 0,25 ini apa? Dia itu adalah tambahan atau marginal propensity. Nah, propensity ini dia ada yang MPS dan ada juga yang MPC. Bedanya gimana? Bedanya tergantung sama fungsinya.
Kalau di sini fungsinya fungsi S, maka di sininya adalah MPS. Kalau misalnya ada nih, min C 50 tambah 0,75Y. Nah, Y-nya ini, 0,75-nya ini adalah MPC, karena ngomongnya di C, gitu. Tapi karena di sini di fungsi S, maka 0,25 ini adalah MPS. Nah, MPS dan MPC ini harus sama dengan 1. Benar kan? Tadi MPS-nya 0,25, MPC-nya 0,75. Kalau dijumlahin itu sama dengan 1. Nah, ini tuh apa sih MPS ini? Ini tuh kayak kecenderungan kalau orang punya tambahan pendapatan 0,25 0,25-nya itu akan ditabungin. Tapi ini tuh tambahan ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia punya uang 2 juta, udah pasti 25%-nya ke tabungan. Belum tentu gitu. Jadi ini tuh kalau tambahannya 2 juta, kalau dia naik 2 juta, maka dia akan cenderung untuk menabungkan 25%-nya, meningkat 25% tabungannya gitu. Nah, rumusnya itu adalah ini. Delta S dibagi dengan delta Y. Nah, karena di sini adalah 0,25 si MPS-nya, berarti kan sama aja kayak delta S per delta Y sama dengan 0,25, ya kan? Karena kita tinggal cek aja nih di opsi. Sebenarnya ini udah ada jawaban yang simpelnya, nggak usah pakai rumus, yaitu ada yang kemiringan kurva tabungan adalah 0,25. Ya udah langsung itu aja kan jawabannya, karena dia benar dong ngomongin kurva tabungan 0,25. Karena yang persen 0,25, berarti gitu jawabannya sebenarnya. Itu kayak cepet aja gitu, nggak harus dihitung-hitung. Cuman kita cek juga nih opsi yang lain. Bila pendapatan 2 juta, sebanyak 500.000 akan ditabung. Nah, ini tuh kurang tepat karena dia nggak pakai tambahan pendapatan 2 juta. Dia bilangnya pendapatan 2 juta berarti 500 akan ditabung. Belum tentu. Walaupun kalau misalnya kita hitung ya, kalau di sini pakai tambahan ya kalimatnya. Delta S itu kan berarti tambahan tabungan. Misalnya 500 dibagi dengan 2 juta, 2.000 ya. Itu adalah berapa? 0,25. Jadi sebenarnya benar, cuman dia itu kurang penggunaan kata tambahan. Karena harusnya kalau kita ngomongin tentang MPS itu harusnya tambahan yang marginal gitu. Makanya ini kurang tepat. Yang B, bila pendapatan bertambah, nah ini udah benar nih, pakai kata bertambah 1 juta sebanyak 250.000 digunakan untuk menambah, benar juga nih pakai menambah, tapi dia bilangnya konsumsi. Padahal kan kita ditanyanya MPS bukan MPC. Berarti harusnya kalau yang B ini dia ngomonginnya tentang MPC bukan MPS. Gitu. Harusnya di sini menambah tabungan. Gitu. Jadi yang B juga salah. Yang C, tabungan minimal sebanyak 25% ini juga kurang tepat ya. Harusnya tadi 25% itu tambahannya gitu. Dialokasikan tambahannya 25%. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, tabungan otonom sebesar 50. Salah ya, karena yang 50 itu adalah konsumsi otonom, bukan tabungan otonom. Gak ada tabungan otonom, adanya konsumsi otonom. Berarti jawaban yang paling tepat yang E. Simpel aja, kemiringan kurva tabungan adalah 0,25. Jadi si MPS ini itu nama lainnya ada marginal propensity to saving, terus ada kemiringan kurva tabungan, kecenderungan orang untuk menambah tabungan kayak gitu. Jadi banyak nama lainnya, tapi intinya dia itu seperti tambahan untuk menabung kalau dia punya tambahan pendapatan. Gitu. Ingat ya, jangan sampai ngiranya dihilangin nih kata marginalnya, jangan sampai tambahannya dilupain. Jadi harus yang tambahan. Ada yang masih bingung nggak? Atau bisa kita lanjut nih nomor 4 ini? Boleh raisan atau dicek. Kak, kalau MPC juga konsumsi otonom. Iya, kalau di kurva C itu dia ada juga nih si 50-nya. Si 50 yang tadi kalau di saving itu tandanya minus, kalau di fungsi konsumsi dia pasti positif. Dan dia disebutnya A juga. Konsumsi otonom namanya. Gitu. Kita lanjut ya ke nomor 5. Ini gampang karena teori banget. Yang bukan ciri pasar persaingan sempurna adalah titik-titik. Berarti ya udah kita tinggal cari aja mana sih yang bukan ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu kan tadi si perusahaan ini sebagai price taker kan, dia menerima harga yang berlaku di pasar atau dilihat dari keseimbangan pasarnya antara demand sama supply.
Nah, yang A dulu nih, A, barang homogen. Bener ya, karena kalau misalnya kita ngomongin pasar persaingan sempurna, itu penjualnya banyak, pembelinya banyak, tapi barangnya itu-itu aja. Kayak misalnya pasar ikan. Ya ikan kan gitu-gitu aja, nggak mungkin ada ikan yang dipakein make up gitu biar lebih bagus, ada yang dipakein stempel Gucci gitu, ikannya nggak mungkin ya. Makanya barangnya itu pasti homogen ya, ikan gitu-gitu aja gitu di toko manapun. Yang B, tidak terdapat hambatan keluar masuk pasar. Ini benar juga, karena tadi pasar persaingan sempurna, dia itu punya banyak penjual dan pembeli. Maka yang nggak ada hambatan, siapapun bisa jualan ikan kalau dia punya ikan. Gitu. Jadi nggak ada hambatan keluar masuk pasar. Yang C, jumlah penjual banyak sekali. Tadi kan banyak penjual, banyak pembeli. Berarti C juga benar. Tidak dapat menetapkan harga. Ini juga benar ya, karena kan dia price taker. Dia menerima harga. Berarti dia nggak bisa menetapkan harga sendiri. Maka yang D juga benar. Jadi yang kecuali yang bukan jadi pasar persaingan sempurna yang terdapat campur tangan pemerintah, karena di pembentukan harganya itu dari keseimbangan pasar, di mana itu tuh adalah permintaan dan penawaran, nggak ada pemerintahnya. Itu. Jadi yang bukan ciri pasar persaingan sempurna itu yang Ada yang masih bingung nggak buat ini sebelum kita lanjut? Ini simple ya, cuman ciri-ciri secara teoritis aja. Oke. Yang ada campur tangan monopoli, iya benar. Karena kan kalau campur tangan itu biasanya kalau dari sumber daya alam yang dijaga yang tidak dapat diperbarui, kayak misalnya batu bara gitu, itu kan diatur sama negara gitu, karena dia itu terbatas, makanya dia pasti ada campur tangan pemerintah gitu. Kita lanjut ya. Kak, yang ada, ya tadi itu sama jawab pertanyaannya ada campur tangan itu monopoli. Lanjut lagi ke nomor 6 ya. Yang dimaksud dengan cadangan wajib minimum adalah titik-titik. Nah, ini tuh kan biasanya ditanyain kalau di soal-soal yang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kan kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan untuk mengatasi inflasi deflasi kan. Nah, salah satu kebijakannya itu adalah cadangan wajib minimum gitu, rasionya gitu. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya cadangan wajib minimum? Nah, itu tuh adalah ya cadangan kas yang harus disimpan oleh bank umum di bank sentral. Jadi kayak misalnya gini ya contohnya. Misalnya ada satu bank umum. Bank umum ini bank apapun ya, BRI, Mandiri, BCA, apapun. Misalnya dia punya uang 10 miliar. Nah, pasti ada kebijakan moneter kan, ada kebijakan bank sentral, itu dia yang mengatur semua bank-bank yang ada di Indonesia gitu. Nah, dia itu menetapkan cadangan kas minimumnya itu misalnya 3 miliar. Nah, sisanya 7 miliar ini bisa disebarkan, maksudnya bisa untuk kredit, bisa untuk apapun, hasil produk-produk perbankan, dan lain-lain. Tapi 3M ini harus disimpan, uang, ini bentuknya uang ya, disimpan di bank sentral. Gitu. Ya udah tinggal kita lihat aja opsi yang kira-kira paling tepat. Uang tunai harus disimpan oleh suatu bank di dalam bank itu sendiri. Itu salah ya, karena nggak di dalam bank itu sendiri. Kalau misalnya bank itu di dalam bank itu sendiri, ya 7M juga bisa ditaruh di dalam bank itu sendiri kan, untuk yang nantinya bakal disalurin ke masyarakat. Berarti yang A ini kurang tepat. Yang B, uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di bank sentral. Ini benar ya, karena ada kaitannya sama kebijakan moneter tadi. Maka yang B ini benar. Yang C, uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di berbagai bank lain. Ini juga salah, karena buat apa dia sebarin ke bank-bank lain gitu. Terus yang D, uang tunai dan beberapa harta mudah cair yang disimpan di bank sentral dan bank itu sendiri. Sebenarnya untuk harta mudah cair itu aku kurang tahu ya spesifiknya dia masuk atau enggak ke dalam cadangan kas. Tapi setahu aku kalau yang namanya cadangan kas itu pure dari uang aja, jadi bukan harta mudah cair gitu. Terus disimpannya itu harusnya di bank sentralnya aja, jadi si pilihan bank itu sendirinya aja udah salah gitu. Terus yang uang yang harus dicadangkan dan disimpan di bank. Di bank mana gitu? Ini kan kita nggak tahu bank mana, maksudnya bank sentral, bank umum, bank yang mana gitu kan? Kita nggak tahu, makanya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B, uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di bank sentral. Ada pertanyaan nggak mengenai ini sebelum kita lanjut?
Jadi ada pertanyaan nih, berarti pasar sempurna lebih ke hasil pertanian. Iya bisa jadi kayak gitu, atau pokoknya apapun yang nggak ada hambatannya, semua orang bisa jualan itu. Gitu. Harta muda cair itu yang bisa ditukerin, kayak misalnya uang tunai itu kan harta yang liquid gitu. Dia itu bisa dipakai di mana aja. Kita mau di mall, mau di restoran bintang 5, mau di pinggir jalan, kita bisa pakai uang itu. Maka itu namanya harta muda cair. Kalau harta yang tidak mudah cair itu misalnya kayak emas. Emas itu kan harta juga, tapi kan dia harus dijual dulu atau enggak cek gitu. Misalnya cek kan harus ditukerin dulu ke bank, harus dicairin dulu kan. Itu kan ribet, nggak bisa dipakai di semua tempat. Berarti dia itu tidak mudah cair gitu. Jadi kalau mudah cair ya pasti bisa digunakan untuk dimanapun. Gitu. Itu mudah cair. Kayak misalnya uang tunai. Kita lanjut ya ke nomor 7. Nomor 7, nilai akhir barang jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk suatu negara pada periode tertentu dihitung dalam titik-titik. Nah, di sini tuh kata kuncinya di seluruh penduduk suatu negara. Jadi ada suatu negara nih, ya udah semua yang ada di sini, semua penduduk yang ada di suatu negara. Berarti dia itu yang domestik, jawabannya yang E. Kenapa? Bedanya apa nih domestik sama nasional? Nah, kalau yang domestik itu dia yang ada di sini. Misalnya kita ngomongin Indonesia ya. Misalnya ini Indonesia. Di sini Indonesia ya. Ini lingkaran ini Indonesia. Berarti di dalamnya ada WNI, ada WNA gitu kan di dalam Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin di suatu wilayah, itu berarti domestik. Berarti yang E gitu ya, WNI dalam negeri dengan WNA di dalam negeri. Tapi kalau nasional dilihat dari nasionalitasnya. Berarti kan ini WNI itu ada yang di luar negeri juga, misalnya ini ada Malaysia, ada Thailand, ada Eropa gitu ya. Nah, berarti di sini kan pasti ada WNI juga. Di sini ada WNI, ada WNI. Nah, siang ini nih WNI yang di Eropa, di Thailand, di Malaysia, di dalam negeri itu semua masuk ke nasional karena dilihatnya nasionalitasnya, bukan dari suatu wilayah gitu. Jadi kalau ngomonginnya seluruh penduduk suatu negara gitu, berarti di situ ada WNI-nya, ada WNA-nya, berarti dia masuknya yang domestik. Masih bingung nggak buat bedain domestik dan nasional? Boleh di chat aja. Kalau yang lain ini rumus turunan aja ya, bukan nilai akhir barang jasa. Kayak perseorangan, berarti ya dihitung per orangnya. Nasional neto itu juga turunannya nanti dikurangi sama depresiasi dan lain-lain pokoknya. Oke, udah aman ya. Gitu ya kalau domestik di satu wilayah, kalau misalnya nasional, dilihat nasionalitasnya atau kewarganegaraannya. Kalau soalnya warga negara suatu negara, berarti dia masuknya, kalau warga negara suatu negara, dia masuknya D ya, nasional. Kan dilihat dari nasionalitasnya atau kewarganegaraannya. Kita lanjut ya ke 8. Nah, 8 ini data perusahaan bengkel, bla bla bla. Berdasarkan data di atas, laba bersih bengkel diperoleh sebesar titik-titik. Nah, ini tuh sebenarnya agak gampang sebenarnya, tapi kayak agak tricky gitu karena datanya banyak. Sebenarnya laba itu kan, kita tahu ya laba itu secara logika itu pasti pendapatan dikurangi dengan beban. Kayak misalnya kita jualan pisang goreng, kalau harganya kita produksi itu harganya 5.000, kita menjual hasilnya 10.000, berarti kita laba, kita untung 5.000, ya kan? Karena tinggal pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya yang harus kita keluarkan. Jadi sebenarnya kita tinggal hitung aja, yang pendapatan jadi positif, yang beban jadi kurangi, tinggal ditambah kurang gitu doang. Nah, tapi mana nih yang kira-kira dihitung, yang mana yang ditambah, mana yang dikurang? Kita cek nih dari si data yang ada di soal. Pendapatan usaha tadi kan pendapatan dikurangi beban, berarti pendapatan itu yang tandanya positif. Makanya aku highlight-nya warna ungu ya di sini. Terus beban gaji kan tadi dikurangi, maka aku highlight-nya warna merah. Beban sewa juga, beban listrik, air, telepon, itu sama semua beban gitu. Makanya highlight warna merah. Nah, di sini ada iklan yang masih harus dibayar. Nah, iklan itu kan sebenarnya beban ya. Kita kan kalau pasang iklan kita harus mengeluarkan uang untuk pasang iklan. Tapi di situ yang masih harus dibayar. Berarti dia masuknya ke utang, bukan beban. Maka dia itu dicoret karena kita ngitungnya tadi cuma beban sama pendapatan.
Kita nggak ngitung utang. Berarti yang iklan yang masih harus dibayar kita coret. Terus ada prive atau prive. Aku sebenarnya nggak tahu sampai sekarang bacanya apa. Tapi prive itu kan kayak modal yang ditarik atau pokoknya si pemilik perusahaan ini ngambil uang untuk kepentingan pribadinya dari satu perusahaan dia gitu. Nah, kalau dia itu dihitungnya di modal, bukan ke laba. Tadi kan cuma laba sama pendapatan. Kita nggak ngitung modal. Berarti si yang komponen nomor 6 ini kita juga coret. Terus piutang kan tadi sama lawannya kayak utang. Nah, tapi kan nggak dihitung ya. Tadi kita ngitungnya cuma pendapatan sama beban. Berarti piutang coret juga. Dan yang terakhir, pendapatan bunga. Pendapatan sama kayak opsi 1, pendapatan usaha. Berarti kita highlight warna ungu atau ditambahin. Ya udah tinggal 1,5 dikurangi 600, kurangi 120, kurangi 50, ditambah 150. Gitu. Itu totalnya kalau diakumulasikan itu 880.000. Jadi jawabannya yang C. Intinya kenapa 5 itu nggak dipakai karena dia itu utang, 6 itu kenapa dia nggak dipakai karena dia mempengaruhi modal, 7 itu nggak dipakai juga karena dia piutang. Gitu. Bukan pendapatan dan beban. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kayak agak tricky gitu karena datanya agak banyak dan laba bersih apa gitu kan. Masih bingung nggak? Boleh kita lanjut ke nomor 8. Kak, berarti itu rumus nyari laba. Oke, rumus nyari laba itu tinggal gini aja. Tinggal pendapatan dikurangi dengan beban. Gitu. Uang yang masuk dikurangi dengan uang yang keluar. Itu aja. Ada yang mau nanya nggak? Atau udah bisa di next? Safira nih on mic. Mau nanya apa gimana? Oke. Kak, jadi cara cepat untuk ngilangin yang nggak dihitung apa aja? Sebenarnya tinggal coret aja semua yang bukan pendapatan dan beban. Semua. Jadi kayak ini, modal, utang, piutang, itu langsung coret. Kak, kalau laba kotor itu sebenarnya nggak ada kaitannya sih sama soal yang ini, cuman bisa juga kalau misalnya data yang dikasihnya itu kayak HPP, penjualan, itu bisa nanti hitung laba kotor. Tapi nggak, kalau untuk soal ini, laba kotor dan laba bersih kayak satu soal aja gitu di sini. Jadi kayak si laba bersih ini juga laba kotor juga. Jadi intinya kayak di soal ini cuma minta menghitung laba gitu. Tapi kalau nanti datanya dikasih pembelian bersih, HPP, penjualan, dan lain-lain, itu bisa dihitung laba kotor. Gitu. Lanjut ya ke nomor 9. Nomor 9, dia itu minta kita untuk ngerevisi, mengkoreksi suatu penulisan, penjurnalan. Di sini jika Taylor Ani menjual transaksi pembayaran listrik sebesar 190.000 dengan mendebit beban kebersihan dan kredit kas 190.000, maka jumlah koreksi yang dibuat bla bla bla. Tadi prive itu nggak masuk ya karena dia modal masuknya, jadi nggak dihitung pendapatan atau laba. Nah, di sini tuh simpelnya kita harus coba bikin dulu jurnal untuk kalau misalnya kita bayar listrik seharga 190.000. Listrik itu apa termasuknya? Bebankah, atau utang, atau piutang, atau apa? Ada yang mau jawab nggak? Kalau listrik itu kita bayar listrik, itu kita bayar apa sih? Beban, bener ya? Kalau beban itu ditaruhnya di debit atau di kredit kalau bertambah? Ada yang tahu nggak? Debit, ya benar. Cara ngafalnya gini ya. HUMPB. Yang depan dan belakang itu bertambah. Sorry, ada notif Shopee. Yang bertambah itu ditaruh di debit untuk yang di awal sama di akhir. Harta, debit, ini debit juga. Ini kalau bertambah. Sisanya yang tengah ini kredit semua. Itu cara ngafalinnya. HUMPB, depan dan akhir dia debit. Kalau misalnya tadi kita bilang, kita bayar listrik nih, berarti beban kita bertambah sebesar 190.000. Berarti di sini ada penjurnalannya beban apa? Beban listrik di debit 190 dan yang dikreditnya kira-kira apa nih? Utang, modal, kas, atau apa? Ada yang tahu nggak?
Kalau bebannya di debit, maka kreditnya kas. Benar, kasnya 190.000. Karena kita bayar pasti mengurangi kas kita. Nah, kas ini kan dia harta ya. Harta berkurang di kredit karena dia akan melawannya. Kalau misalnya bertambah di debit, maka berkurang di kredit gitu. Makanya kas berkurang ditaruhnya di kredit sebesar 190. Tapi ini kan harusnya kayak gini. Beban listrik di debit, kas di kredit. Tapi ternyata yang dia tulis itu salah. Dia itu malah nulisnya dengan mendebit beban kebersihan. Kita kan ngomongnya beban listrik, bukan beban kebersihan. Dan mengkredit kas. Kasnya benar, udah benar nih. Berarti yang harus kita benerin apa dong? Kayak gini kan, tadi dia harusnya itu bebannya 190, kasnya 190, tapi dia nulisnya beban listriknya jadi beban kebersihan, salah nulis gitu. H itu apa aja, Kak? Harta. H itu adalah harta. Bukan hutang ya. Kalau hutang itu yang U. Yang ini, yang U. Kalau harta itu semua, kayak perlengkapan, peralatan, kas, terus juga piutang. Piutang karena lawannya dari utang, maka dia masuknya ke harta, kayak gitu-gitu. Terus juga investasi, itu harta semua. Bedanya beban sama utang apakah? Kalau utang itu kita minjem uang, itu maksudnya utang. Atau misalnya kita beli harta, tapi kita belinya secara kredit, berarti dia masuknya ke utang, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan harusnya itu beban listrik, tapi kita nulisnya malah beban kebersihan. Berarti si beban kebersihan ini harus kita hapusin dulu dalam penulisan dan harus nambahin beban listrik. Bingung nggak? Jadi ini harus di-switch nih antara beban kebersihannya diganti dengan beban listrik. Berarti kalau kita mau mengurangi beban kebersihan, ditaruhnya di debit atau di kredit? Kalau kita mau ngurangin beban kebersihan, ditaruhnya di debit atau di kredit? Ada yang tahu nggak? Benar, kalau mau ngurangin beban kebersihan, ditaruhnya di kredit. Berarti kalau kita mau koreksi suatu penulisan tadi yang salah, karena si beban kebersihan ini harusnya nggak ada, berarti kita harus mengurangi beban kebersihannya. Maka beban kebersihannya ditaruhnya di kredit. Kalau misalnya beban kebersihannya tadi ditaruh di kredit, berarti debitnya apa nih? Debitnya beban listrik atau kas atau apa? Listrik, benar. Karena kita mau nambahin beban listrik ke dalam penulisan. Maka jurnal koreksinya itu yang A. Beban listriknya bertambah di debit dan di kreditnya beban kebersihan. Karena kita berusaha untuk mengurangi beban kebersihan di dalam suatu penulisan jurnal yang salah. Masih bingung nggak nih yang ini? Intinya gini ya. Nih kan tadi ada kebersihan, kas, harusnya itu listrik dan kas. Yang ini udah benar ya, nggak usah dikoreksi. Yang ini yang perlu dikoreksi karena ini salah, harus digantiin. Listriknya ditambahin, kebersihannya dikurangi. Karena listriknya ditambahin, maka dia taruhnya di debit. Karena kebersihannya mau dikurangi, maka dia taruhnya di kredit. Gitu deh. Maka yang listrik kita taruh di debit, yang kebersihan kita taruh di kredit. Jadi jawabannya yang A, jangan sampai kebalik. Bisa kita lanjut nih, udah mulai paham ya cara koreksi. Nentuin nambah kurangnya itu gimana? Iya tadi, karena kita itu mau ngeganti si kebersihannya jadi listrik, berarti listriknya harus ditambahin, kebersihannya dikurangin. Gitu. Lanjut ya. Nomor berapa nih? Nomor 10. Nomor 10, barang publik adalah barang yang penyediaannya selalu dilakukan oleh pemerintah. Itu pernyataannya salah ya. Kenapa salah? Karena dia tuh nggak selalu. Contohnya gimana? Publik itu kan semua orang bisa pakai tanpa harus effort, tanpa harus mengeluarkan uang. Kayak misalnya jalan tol. Jalan tol kan dia ya semua orang bisa walaupun ada biaya pembayaran tolnya ya, tapi kan semua orang bisa ke situ. Terus misalnya jalan raya, jembatan, itu semua publik. Tapi apakah itu selalu dari pemerintah? Itu belum tentu. Bisa aja barang publiknya disediainnya sama swasta, bisa juga sama Tuhan. Kayak misalnya udara nih,
udara kan barang publik, bisa dipakai sama semua orang tanpa kita harus bayar. Berarti barang publik ini juga nafas ini kita bisa nafas bukan berarti disediain sama pemerintah kan, disediain sama Tuhan gitu. Makanya nggak selalu oleh pemerintah karena dia bisa dari swasta, bisa dari ya alam aja kita bisa merasakan itu gitu. Jadi barang publik tidak selalu dari pemerintah. Yang bawa barang publik adalah barang bebas yang bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu benar ya, itu pengertian dari barang publik. Berarti jawabannya yang D. Atasnya salah, bawahnya benar. Jadi jawabannya yang D. Tanah wakaf juga, iya, kalau tanah wakaf itu kan kayak masjid. Masjid itu kan tanah wakaf yang dibangun jadi masjid. Semua orang bisa pakai. Tapi tol publik kenapa bayar, Kak? Karena itu kayak, sebenarnya nggak semua tol bayar nggak sih? Ada tol yang gratis juga kan? Kalau nggak salah, setahu aku. Biasanya kalau misalnya tol yang bayar, itu tuh yang, ya kebanyakan bayar, tapi ada juga yang gratis. Nah, kenapa bayar? Biasanya itu nutupin, tol-tol yang baru biasanya harganya lebih mahal. Karena dia itu menutupi biayanya. Jadi kayak jatuhnya pajak gitu, kayak pajak. Angkutan umum dia termasuk, enggak, kalau angkutan umum kan kita bayar, walaupun semua orang bisa, tapi dia bukan barang publik, karena dia itu sebuah profesi kan, dia sebuah fasilitas yang diadain gitu. Kecuali angkutan umumnya kayak yang gratis-gratis, kayak misalnya bis kuning tuh gratis nggak sih kalau di UI? Aku nggak tahu, belum pernah soalnya. Tapi intinya semua barang publik yang gratis, ya gratis kan Bikun, berarti dia barang publik, tapi ya bisa dipakainya di UI doang, nggak bisa dia minta kayak anterin dong ke Jaksel, nggak bisa gitu ya, cuma di dalam UI-nya doang gitu. Berarti barang yang gratis, iya, barang yang gratis kayak misalnya penggunaan halte itu kan barang publik, dia bisa siapa aja, nggak usah bayar gitu. Lanjut ya. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini moneter tadi. Moneter itu kan salah satu kebijakan moneter itu kan salah satu kebijakan yang datangnya dari Bank Sentral, ya kan, BI gitu di Indonesia. Berarti ini atas benar ya, kebijakan moneter ekspansioner, Bank Indonesia akan menurunkan keseimbangan tingkat bunga di pasar uang. Maksudnya apa gini? Aku gambarin sekilas skemanya ya. Di sini ada yang namanya moneter. M aja ya. M ini datangnya dari BI. Dia itu ada dua jenis kebijakan. Ada yang kebijakannya bentuknya ekspansi. Sama satu lagi apa ya? Bentar. Ada yang tahu nggak? Ekspansi sama satu lagi? Iya benar, kontraktif. Ya, sorry, tadi kayak ada ngomong. Kontraktif. Nah, kalau kontraktif, dia itu untuk mengatasi inflasi kan. Dia untuk inflasi, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dia mau berusaha untuk mengurangi. Sedangkan kalau ekspansi, dia itu untuk mengatasi deflasi atau untuk menambah jumlah uang beredar. Jadi JUB-nya dinaikin. Ini JUB-nya mau diturunin. Gitu. Ya udah. Tinggal kita lihat nih. Mana tadi yang ini ya. Kebijakan moneter ekspansioner, Bank Indonesia akan menurunkan tingkat bunga di pasar uang. Nah, di dalam kebijakan moneternya sendiri itu ada banyak juga kebijakan-kebijakannya, bisa dari suku bunga, bisa dari cadangan kas tadi. Pasar uang itu ya pasar uang kayak misalnya modal itu pasar uang. Kalau modal ya pasar modal dong. Pasar uang itu kayak nabung di bank, itu pasar uang. Jadi kayak uang masuk keluar itu pasar uang untuk menabung gitu. Makanya tingkat bunga itu tuh mempengaruhi pasar uang karena dia itu kecenderungan untuk menabung pasti ada hubungannya sama tingkat bunga. Nah, ya dia nanya nih, hubungannya suku bunga sama investasi. Ya itu akan berbanding terbalik ya, suku bunga sama investasi. Kalau misalnya suku bunganya tinggi, orang akan tertarik untuk menabung di bank sehingga investasinya akan turun. Sedangkan kalau suku bunganya turun, menabung di bank ini kurang menguntungkan, maka dia akan ke invest. Gitu. Pasar uang valuta asing dong, Kak. Beda ya kalau misalnya
pasar uang valuta asing dia yang hubungannya perdagangan internasional, bukan di dalam negeri. Karena kita ngomonginnya Bank Indonesia, berarti ngomongnya di sektor dalam negeri, sektor nasional. Kak, kalau menjual surat berharga itu termasuk? Iya, dia termasuk ke dalam moneter juga ya. Tapi tergantung nih menjual apa membeli. Kalau misalnya dia itu menjual surat berharga, berarti si bank sentral menjual sesuatu. Misalnya nih surat berharga ya, aku bank sentral. Bank sentral menjual surat berharga, berarti masyarakat akan membeli dengan memberikan uangnya. Berarti bank sentral berusaha untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Itu dengan menjual, berarti nanti uangnya masuk. Gitu. Jadi dia mau berusaha untuk mengatasi inflasi. Gitu. Nah, di sini kalau kita lagi ngomonginnya ekspansioner, berarti kalau di sisi yang politik diskonto, dia akan nurunin tingkat bunga. Sedangkan kalau yang tadi, yang satu lagi, kalau mau mengatasi inflasi, si tingkat bunganya dinaikin. Gitu. Bingung nggak? Kaitannya gini ya, kalau misalnya deflasi, dia itu kan berusaha untuk menaikkan jumlah uang beredar. Ya kan? Berusaha untuk menaikkan jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang beredar di masyarakat itu terlalu sedikit, makanya bank sentral ini berusaha untuk menaikkan. Nah, gimana caranya? Dengan nurunin tingkat bunganya. Karena diturunin, orang-orang jadi nggak tertarik untuk menabung di bank. Jadi mereka tarikin nih uang yang mereka tabung di bank. Karena tingkat bunganya turun. Karena mereka tarikin uang dari bank, maka kepemilikan uang di masyarakatnya akan meningkat, atau jumlah uang beredar di masyarakatnya akan meningkat gitu. Jadi jawaban yang atas benar. Yang bawah itu adalah penyebabnya atau alasannya, karena kebijakan moneter ekspansioner dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga diskonto. Benar ya? Karena dia itu ngomongin yang atas ekspansioner dengan menurunkan tingkat bunga, yang bawah juga alasannya. Makanya jawaban ini adalah A. Gitu. Saling berhubungan. Ini ada yang nanya nih mengenai pengangguran. Itu bakal kita kerja di nomor 12 ya. Kak, kalau inflasi tinggi, penganggurannya lagi rame apa enggak? Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nah, itu ada kaitannya sama nomor 12 di opsi 4, tapi kita baca dulu dari soal yang awalnya dulu ya. Ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansioner, maka titik-titik. Dampaknya tuh apa? Maka titik-titik-titik gitu ya. Nah, tadi kan moneter ekspansi itu dia berusaha untuk menambah jumlah uang beredar. Karena jumlah uang beredar di masyarakatnya terlalu sedikit, maka dia berusaha untuk menambah jumlah uang beredar. Maka dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau misalnya dilakukan moneter ekspansi, money supply-nya akan bertambah dong. Karena ya tujuannya aja untuk menambah JUB. Berarti dampaknya menambah JUB atau money supply-nya akan bertambah. Yang satu benar. Sebenarnya satu benar udah pasti, tiga juga benar. Tapi kita cek tingkat bunga turun. Ini juga benar dong. Karena kalau misalnya Bank Sentral ini melakukan moneter ekspansioner, pasti tingkat bunganya akan turun. Gitu. Nah, karena tadi money supply-nya udah meningkat, pasti tingkat inflasinya juga akan meningkat dong dampaknya, ya kan? Karena tadi posisinya itu deflasi, berarti tingkat inflasinya itu lama-lama akan meningkat gitu. Makanya inflasi akan meningkat, benar. Dan yang terakhir, mengenai si full employment. Full employment ini apa? Kalau namanya pada tingkat full employment, berarti nggak ada pengangguran. Yang namanya full employment, semua orang bisa bekerja gitu. Kayak ya udah full employment, nggak ada pengangguran, semua orang kerja. Nah, sekarang ini ada namanya apa ya namanya? Aku lupa. Phillips curve. Nih ya. Phillips curve. Nah, ini tuh mengkaji kaitan antara inflasi dengan pengangguran. Kalau misalnya inflasinya tinggi, maka penganggurannya itu sedikit. Kalau penganggurannya sedikit, arti lainnya apa? Full employment kan? Ya enggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya moneter ekspansioner, kan tadi inflasinya akan meningkat. Berarti dampaknya, kalau misalnya Bank Sentral melakukan moneter ekspansioner, pasti akan bertambah penganggurannya. Ya enggak? Karena, kalau misalnya kondisinya ekspansioner berusaha untuk menurunkan deflasi atau meningkatkan inflasi, berarti kan kebalikannya, inflasinya ada di bawah, penganggurannya di atas. Berarti kalau deflasi itu banyak penganggurannya, ya enggak?
Gini, tadi kan berbanding terbalik, berarti kalau inflasinya ada di bawah karena deflasi, berarti di sini deflasi, di sini pengangguran. Berarti kondisinya lagi apa? Lagi tidak full employment. Berarti yang 4 salah dong. Dia bilangnya pendapatan nasional pada tingkat full employment, malah penganggurannya banyak. Berarti bukan pada tingkat full employment dong. Ya enggak? Berarti yang 4 salah dong. Masih bingung enggak mengenai full employment? Karena inflasi tinggi maka penganggurannya rendah, berarti kebalikannya. Kalau deflasi penganggurannya banyak. Berarti bukan pada tingkat full employment. Gitu. Kak, tadi kenapa nambah jumlah uang beredar bisa bikin tingkat bunga turun? Karena tadi itu kan balik lagi sama yang nomor 11. Kalau misalnya kebijakan moneter ekspansioner Bank Indonesia akan menurunkan keseimbangan titik bunga di pasar uang. Kebijakan moneter ekspansioner dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga diskonto. Berarti ya benar dong, kalau kebijakan moneternya ini ekspansioner, maka tingkat bunganya akan turun. Jadi yang 1, 2, 3 ini benar, yang 4-nya salah. Karena harusnya kalau lagi deflasi, nggak lagi full employment. Gitu. Bisa kita lanjut? Oke, udah paham. Sekarang nomor 13 ya, ini dikit lagi selesai. Nomor 13, pernyataan berikut tentang marginal propensity to consume. Nah, itu lawannya tadi. Kalau tadi kan kita nemu soalnya yang MPS, yang difusi saving. Kita sekarang nemu yang konsum, atau yang konsumsinya, yang MPC. Yang tepat adalah titik-titik. Sekarang kita baca dari opsi 1 ya. MPC adalah proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan konsumsi. Benar ya? MPC itu kan marginal to consume. Berarti tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan konsumsi. Lawannya tadi yang MPS. Kalau MPS, proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan tabungan. Berarti yang 1 benar. Yang 2, besaran dampak kebijakan belanja pemerintah terhadap output tergantung nilai MPC. Nah, itu tuh salah. Kenapa? Karena kita bisa lihat itu berkaitan sama opsi 4 ya. Angka pengganda dari belanja pemerintah terhadap output nasional adalah 1 min MPC. Nah, berkaitan dengan belanja pemerintah, itu ada rumusnya kayak gini. Delta Y per delta G sama dengan 1 per MPS. MPS itu adalah 1 min MPC. Karena kan MPS dan MPC kalau ditotalin jadi 1. Berarti kalau misalnya kita ngomongin MPS, berarti 1 min MPC, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia bilang besaran dampak kebijakan belanja pemerintah itu bergantung sama MPC doang, salah dong, karena kan di sini ada Y-nya, ada G-nya, berarti ya belum tentu dong, di sini bukan MPC-nya doang gitu. Berarti yang 2 salah. Yang 4, angka pengganda dari belanja pemerintah pun bukan 1 per MPC rumusnya, tapi delta Y per delta G dibagi dengan 1 per 1 min MPC. Berarti bukan 1 min MPC doang, maka yang 4 juga kurang tepat gitu. Jadi jawabannya yang 1 dan 3. Yang 3 ini semakin besar MPC, maka semakin tinggi angka pengganda output. Nah, angka pengganda output ini apa? Rumusnya itu adalah 1 per MPS yang ini. Sekarang kita tinggal misalin ya. Di situ ada 1 per MPS. Nah, sekarang kita misalin. Tadi dia bilang semakin besar MPC, maka ini kan tulisannya M ya rumusnya. Semakin besar MPC, maka M-nya semakin besar. Kita misalin ada 2 kasus. Di sini ya udah aku tulisin. Kasus yang pertama, yang ini. Yang pertama, itu kalau MPC-nya 0,8. Kalau MPC-nya 0,8 berarti MPS-nya 0,2 kan? Ya enggak, karena kalau ditotalin harus 1. Berarti kalau MPC-nya 0,8 berarti MPS-nya 0,2. Nah, tadi kan rumusnya itu 1 per MPS. Berarti kalau MPC-nya 0,8, penggandanya itu adalah 1 per 0,2 dan hasilnya adalah 5. Berarti kalau MPC-nya 0,8, penggandanya 5. Sekarang kalau lebih kecil nih MPC-nya, misalnya MPC-nya 0,5. Kalau MPC-nya 0,5, MPS-nya 0,5 karena totalnya harus 1.
Kalau misalnya MPC-nya 0,5 dan MPC 0,5 juga, berarti penggandanya 1 dibagi dengan 0,5, yaitu adalah 2. Nah, sekarang kita lihat 5 dengan 2 gedean mana? Gedean 5 ya. Berarti benar dong, semakin besar MPC, semakin besar pengganda, ya kan? Berarti yang 3 ini benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 2 dan 4 kurang tepat karena harusnya bukan dari nilai MPC-nya doang, tapi juga dilihat dari pendapatan masyarakatnya atau si delta Y-nya. Gitu. Masih bingung nggak yang ini? Bisa kita lanjut ke ini. Kak, yang nomor 2 kan nggak ada keterangan hanya MPC, itu tetap dianggap salah. Iya, karena dia bilangnya besaran dampak kebijakan tergantung. Tergantung itu berarti ya kayak bergantung terhadap MPC-nya. Enggak juga kan, karena ada delta Y-nya juga. Tadi kalau yang poin 2, dia itu tidak hanya bergantung pada MPC-nya, karena ada delta Y-nya. Gitu. Bisa lanjut gak nih? Ke nomor 14 ya sekarang. Oke, nomor 14. Hubungan yang tepat antara kurva-kurva biaya di bawah ini adalah titik-titik. Itu angka pengganda pasti pakai rumus itu ya. Iya, kalau angka pengganda yang nggak ada perubahan, 1 per MPS doang. Tapi kalau ada perubahan pemerintah, itu yang ini. Delta Y per delta G dibagi dengan 1 per MPS atau 1 min MPC. Gitu. Lanjut ya, nomor 14. Ini ngomongin tentang kurva produksi, kurva biaya gitu. Yang benar yang mana gitu kan. Nah, di sini karena sebenarnya kalau aku lihat di opsi ini ngomonginnya sama semua ya, kayak AC, MC, AVC. Nah, di sini ada gambar kurvanya. AC itu ada di atas AVC dengan bentuk yang sama. Jadi ada U, dia itu AC yang di atas, AVC yang di bawah, dan akan dipotong oleh MC di titik minimumnya masing-masing. Bingung nggak? Jadi MC akan memotong AVC pada titik AVC minimum. MC akan memotong AC pada titik AC minimum. Gitu. Kita tinggal cek dari opsi. Opsi yang 1, apabila kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata, benar ya AC AVC, maka slope kurva biaya rata-rata negatif. Nah, dia tuh bilang kalau si MC-nya lebih kecil daripada AC. Berarti kalau misalnya nih, MC lebih kecil dari AC berarti ada di bawah ini dong. Yang ini kan ke bawah. Yang ini kan. Ya enggak? Karena ada di bawah AC si MC-nya. Ya udah berarti ini yang aku highlight warna kuning. Berarti dia jawabannya benar nggak? Apabila kurva biaya marginal MC-nya itu berada di bawah AC, maka slope kurva biaya rata-rata negatif. AC-nya negatif. Benar dong, dia itu turun. Jadi gini, penggambarannya ya. Di sini kan ada kurva AC. Ini AC turun nih. Kalau turun itu slope-nya negatif ya. Turun. Nah, si MC itu ada dari sini kan ke atas nih, berusaha naik. Berarti slope-nya positif. Nah, nanti ketemu di satu titik. Nah, setelah ketemu di titik negatif, di titik minimumnya AC, si AC-nya akan naik atau nanti dia positif gitu. Berarti kalau dia ngomonginnya masih di lingkungan yang di bawah, berarti kan sebelum titik minimum ya. Berarti si AC-nya lagi negatif, masih turun karena belum ketemu sama titik negatifnya. Belum ketemu titik minimumnya. Bingung nggak maksudnya gimana? Jadi dia masih turun di saat MC-nya ada di bawah. Gitu. Coba yang masih bingung boleh ditanya di chat. Terus, yang satu benar ya, si slope biaya rata-ratanya itu lagi negatif karena dia lagi turun. Terus yang 2, kurva biaya rata-rata memotong kurva biaya marginal. Benar ya, AC itu akan memotong kurva MC, tapi benar nggak di titik negatifnya MC? Salah. Harusnya AC itu akan berpotongan dengan MC di titik negatifnya AC, bukan titik negatifnya MC. Jadi yang 2 kurang tepat. Yang 3, apabila kurva biaya marginal MC berada di bawah. Nih aku hapus dulu ya, biar nggak pusing.
Apabila kurva MC berada di bawah kurva AC, maka bentuk kurva biaya marginal dapat turun dan meningkat. Nah, ini benar ya, karena kan dia bilangnya si MC itu berada di bawah AC, ya kan? Nih, ada di bawah. Berarti dia itu bisa turun, dan bisa naik. Bisa turun, dan bisa naik, gitu. Maka pernyataan yang 3 itu benar. Apabila kurva MC-nya ini berada di bawah kurva biaya rata-rata di bawah AC, maka bentuk kurva biaya marginal ini dapat turun dan meningkat. Gitu. Jadi yang 1 dan 3 ini benar. Yang 2 itu tadi salah karena harusnya bukan di titik terendah MC, harusnya di titik terendah AC. Dan yang 4 ini dia salahnya di titik maksimum. Kita nggak ngomongin titik maksimum, kita ngomongnya titik minimum. Gitu. Jadi yang 2 dan 4 kurang tepat. Jadi yang jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke nomor terakhir. Kritik yang sering dilontarkan terhadap penggunaan PDB nominal sebagai indikator pertumbuhan ekonomi adalah titik-titik-titik. Nah, PDB nominal ini itu adalah, tadi kan kita udah bahas tuh PDB di awal. Itu kan kayak hasil produk barang jasa yang dihasilkan suatu negara gitu di dalam suatu negara domestik. Nah, itu tuh ada yang nominal sama yang real. Bedanya apa? Kalau yang nominal, dia itu ada perubahan tingkat harganya, ada inflasi di dalamnya. Sedangkan kalau real, jadi satu saat itu doang, nggak ada inflasinya. Nah, kenapa sih PDB nominal ini tuh kurang tepat atau dikritik? Itu yang pertama, karena purchasing power-nya itu tidak sesuai dengan standar internasional. Maksudnya apa? Ini tuh berkaitan sama opsi 4. Masalah distribusi pendapatan tidak diperhatikan. Tadi kan dia cuma menghitung barang jasa doang. Kita nggak memperhitungkan distribusi pendapatan per kapita, kesejahteraan masyarakat. Kita tidak memperlihatkan itu dari PDB-nya. Berarti si opsi 4 benar ya, masalah distribusi itu tidak diperlihatkan. Nah, karena distribusi pendapatan ini tidak diperlihatkan, maka si purchasing power ini juga tidak bisa diperhitungkan dan tidak sesuai dengan standar internasional. Purchasing power ini apa? Itu tuh memperlihatkan kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara gitu. Si masyarakatnya itu purchasing power-nya seberapa besar gitu, kemiskinannya itu seberapa besar gitu tuh purchasing power. Makanya si PDB nominal ini kurang tepat untuk sebagai indikator pertumbuhan ekonomi karena purchasing power-nya tidak sesuai dengan standar internasional. Nah, karena 4 itu tadi benar, maka 1 juga benar karena itu tuh tidak memperlihatkan distribusi pendapatan. Terus yang 2, aspek pendidikan tidak termasuk di dalam perhitungan. Nah, ini tuh benar juga. Kenapa? Karena dalam PDB itu yang dihitung hanya sektor-sektor yang informal. Kayak misalnya pertanian, pokoknya yang ya udah yang biasa ada di masyarakat itu yang cuma dihitung. Aspek-aspek lain kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi itu tuh nggak dihitung di dalam si PDB ini. Maka banyak aspek yang tanda kutip terlupakan, termasuk aspek pendidikan. Maka si aspek pendidikan ini tidak termasuk dalam perhitungannya. Jadi kayak nggak tahu kira-kira aspek pendidikan itu sudah seberapa bagus sih pendidikan suatu negara, itu nggak bisa diperlihatkan dari PDB-nya. Terus yang 3, nilainya dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Nah, itu benar tadi, karena nominal itu dia memperlihatkan perubahan tingkat harga atau ada inflasi di dalamnya. Maka yang 3 juga benar. Kalau misalnya ada tingkat inflasi di dalamnya, kita nggak bisa tahu kondisi real di masyarakatnya kayak gimana gitu. Makanya yang 1, 2, 3, 4 ini dia bentuk kritik dari PDB nominal gitu. Masih bingung nggak nih? Boleh ditanya nih di chat. Pembahasannya kita udah beres, cuman kalau misalnya masih ada sesuatu yang ditanyain, boleh ditanya di chat. Tapi kalau misalnya mau pembahasan ulang, itu nanti ada di YouTube ya Bersinar, jadi nanti kalian cek aja terus. Karena nanti bakal ada pembahasannya di sana semuanya. Jangan lupa diisi ya surveinya dan feedback. Kalau PDB real tadi dia nggak pakai inflasi, jadi real di saat itu aja, nggak ada perubahan tingkat harga dari tahun ke tahun ya. Nggak ada inflasi. Thank you banget ya teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya di chat. Sebelum kita tutup, boleh nggak kita foto dulu? Kak, kalau tadi inflasi pengangguran naik. Kalau misalnya inflasinya tinggi, maka penganggurannya rendah. Atau lagi kondisi yang full employment.
Ada yang mau on cam nggak? Kita foto dulu yuk. Ditungguin sama aku di sini. Oke, aku tutup dulu ya sebelum kita dokumentasi. Terima kasih banyak teman-teman yang udah datang dan meluangin waktunya. Semoga informasi dan ilmunya bermanfaat. Hari ini dia bisa membantu kalian di ujian-ujian yang akan kalian hadapi ke depannya. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan atau terlalu cepat dan lain-lain, aku minta maaf dan boleh diisi ya surveinya untuk perbaikan ke depannya gitu. Thank you semuanya. Kita